Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Gus Wahid, Ibu Rektor, para senior, semua peserta halakoh yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini kita diajak oleh Gus Wahid agar kita tidak takut dan kita tidak sedih di dalam menjalani hidup kita ini. Bahkan tadi disebutkan bahwa tema ini terinspirasi dari pidatonya Pak Prabowo, Presiden kita semua, agar kita menjadi orang yang berani berjuang untuk memajukan, memakmurkan, dan membuat bangsa kita ini hebat, jaya, adil, dan makmur. Berani yang dimaksud oleh Gus Wahid saya kira karena kita ini benar. Jadi berani karena benar, bukan berani karena berani korupsi, berani diem, berani. Bukan itu. Orang yang korupsi, orang yang menyimpang, orang yang lari dari tanggung jawab itu sebetulnya adalah justru penakut, ya. Penakut. Kita mesti harus berani. Orang yang tamak, artinya selalu merasa kurang dalam hal harta, dalam hal kekuasaan, itu sebetulnya juga karena takut. Takut masa depannya, lalu menumpuk-numpuk harta, berusaha mempertahankan jabatannya, dan seterusnya, itu karena takut menghadapi masa depan. Menarik sekali sebetulnya yang dijelaskan oleh Gus Wahid bahwa perasaan takut, perasaan khawatir ini kan ada di dalam dada kita, ruhani kita sebetulnya. Karena berada di dalam dada kita, dalam wilayah ruhani kita, maka yang bisa membangun itu ya kita sendiri sebetulnya. Orang lain tidak akan bisa mempengaruhi atau membentuk rasa kita, itu orang lain tidak bisa. Suami tidak akan bisa, istri tidak akan bisa, bapak dan ibu juga tidak akan bisa sebetulnya. Urusan ruhani itu adalah urusan masing-masing pribadi. Paling tidak kita ya seperti ini, bermusyawarah untuk mencari tahu bagaimana agar keberanian itu tumbuh dan berkembang di dalam dada kita masing-masing. Tadi Gus Wakid juga mengatakan bahwa urusan-urusan rohani ini sesungguhnya kita tidak, jangankan orang lain, kita sendiri saja tidak bisa. Tadi katakan Gus Wakid memberikan resep, kita harus mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan kalau kita membaca surat Al-Fat ayat 4 itu kan di sana dikatakan huwallazi angsala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Jadi ternyata rasa damai, rasa tenang itu Allah sebetulnya yang menurunkan. Kalau
ngikuti surat Al-Fat ayat 4 ini. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Jadi bukan kita yang membangun, tetapi itu adalah pemberian dari Allah. Karena itulah lalu Gus Wahid tadi menjelaskan bagaimana caranya mendapatkannya itu. Tadi dijelaskan kita harus berdekat kepada Allah dengan sholat, dengan zakat, dengan sedekah dan seterusnya itu. Ini saya kira benar sekali, dan bukan saya kira, tapi memang itu benar itu. Kalau kita membaca surat Al-Ahzab ya, ayat 56 itu, dikatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa ternyata Allah dan malaikat itu selalu nyambung, bersambung. Solu itu mungkin akan tepat kalau dinamai nyambung, bukan doa. Kalau doa enggak tepat kira-kira karena masa Allah mendoakan itu. Yang mengabulkan siapa? Allah dan malaikat menyambung dengan Rasul. Alan Nabi itu Rasul. Pada Rasul. Dan itu diungkap dengan fiil mudhari, kata kerja. Artinya itu Allah dan malaikat itu terus-menerus itu menyambung. Karena itulah juga dikatakan antara Allah dan Rasul itu tidak terpisah, menyatu gitu. Disebut Allah lalu disebut Rasul. Bahkan di surat An-Nisa 150-51 itu dikatakan di sana tidak boleh itu memisah-misahkan antara Allah dan Rasul. Mengatakan nu'minu bibatin wa nakfuru bibatin. Kami iman kepada sebagian dan ingkar kepada yang lain gitu. Yang itu dimaksudkan untuk mengambil jalan tengah, maka di ayat berikutnya itu dikatakan ulaika humul kafirunal haqqa. Orang yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasul itu, mereka itu adalah kafir yang sebenar-benar kafir. Mungkin karena di surat Al-Ahzab 56 itu dikatakan bahwa Allah dan malaikat itu selalu nyambung. Maka lalu ayat sambungan ayat itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei para iman, orang-orang yang beriman, maka sambunglah. Karena bicara agama itu bicara ruhani itu adalah bicara ingatan. Maka selalu ingatlah, nyambunglah dengan Rasul. Allah dan malaikat nyambung kepada Rasul, maka kamu mukmin, para mukmin nyambunglah kepada Rasul. Sehingga lalu di situ Allah dan malaikat nyambung Rasul, mukmin nyambung ke Rasul, maka lalu menjadi menyatu. Antara mukmin lalu Rasul, Rasul dengan Allah itu lalu menjadi menyatu. Dan kalau itu sudah menyatu, lalu kita selalu berdekat bersama ikut Rasul, lalu Rasul dengan Allah, maka kita menjadi di sisi Allah. Kita mengikut Rasul, Rasul dengan Allah bersama Allah, maka kita berposisi di sisi Allah.
Dan siapa saja yang orang yang paling takwa itu adalah orang yang apa namanya berada di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ketika kita selalu berada di sisi Allah, Allah, malaikat, Rasul, mukmin kepada Allah, pada Rasul, Rasul kepada Allah, maka hati kita ini menjadi tenang. Makalah orang tua-tua kita mengatakan bahwa yang banyak-banyak sholawat ya. Biasanya orang tua itu kalau pesan, apalagi kalau mau haji dan umroh, itu dipesan kalau menghadapi persoalan apa saja itu segera bersolawat. Ya. Dengan bersolawat itu lalu hati menjadi tenang. Dan dengan hati menjadi tenang, lalu problem-problem itu secara otomatis nanti akan terselesaikan. Karena kita selalu berada, kita ikut Rasul. Rasul bersama Allah, sehingga lalu paling tidak ketenangan bisa kita raih. Rasa takut, rasa sedih, rasa khawatir menjadi hilang. Hanya lalu persoalannya caranya seperti apa? Bersolawat itu. Kebanyakan kita, dan ini juga tidak salah gitu kan, bahwa bersolawat itu kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu kiranya betul. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir secara lebih mendalam gitu, yang namanya sambung, yang sambung itu siapa? Di dalam agama ini kan ada perbuatan kolbi, perbuatan kauli, ada perbuatan fi'li, ada perbuatan hati, ada perbuatan mulut, ucapan kauli, ada perbuatan fi'li. Fi'li ini tubuh. Jadi ada perbuatan tubuh, ada perbuatan mulut atau lisan, ucapan, dan perbuatan hati. Dalam agama ini sebetulnya yang lebih yang lebih diutamakan, lebih konsentrasi itu sebetulnya adalah hati. Kalau itu hati, maka lalu gimana caranya? Yang tadi sholawat yang diucapkan tadi kan perbuatan mulut, tapi perbuatan mulut itu kan tidak sempurna kalau tidak diikuti oleh perbuatan hati. Yang lebih pokok itu adalah sebetulnya perbuatan hati, bukan perbuatan hati, tapi adalah perbuatan yang di dalam hati. Yang di dalam hati itu siapa? Yang di dalam hati itu adalah iman. Maka sebetulnya kalau kita disuruh berkomunikasi antara kita, Rasul, dan Allah, maka sebetulnya adalah komunikasi antara iman, Rasul, dan Allah. Sementara iman ada di dalam hati. Karena itulah lalu kemudian bisa dimaknai perbuatan hati. Kalau itu perbuatan hati, itu adalah kita gampangkan adalah perbuatan ingatan, maka lalu mesti komunikasi mesti harus ada tempat. Mesti ada tempat pertemuan. Tempat pertemuan itu di mana itu? Lagi-lagi saya nyampaikan bahwa tempat pertemuan ini sebenarnya tidak di sembarang tempat. Pertemuan itu telah ditentukan tempatnya. Sama dengan kalau haji itu di Arafah. Itu wukuf itu di Arafah. Kalau sa'i itu antara Safa dan Marwah. Kalau lempar jumroh itu adalah di Mina. Nah, kalau kita hubungan hati itu di mana? Hubungan hati itu rupanya di surat Al-Baqarah ayat 125 yang selalu saya katakan,
Wattakhidu mimma qomi Ibrahim musholla. Ambillah sebagian makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Karena itulah juga di surat Al-Baqarah 144 mengatakan qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliyannaka kiblatan tardoha fawali wajhaka sataral masjidil haram. Aku melihat engkau menakadahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkan ke kiblat yang kau sukai. Lah kiblat yang kau sukai itu di mana? Fawali wajhaka satral masjidil haram. Tatkala kita ingat merasa berada di Masjidil Haram, itulah disebut sebagai tempat menyambung ruhaniyah. Ruhani kita nyambung. Yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hati kita merasa di tempat itulah sebetulnya disebut dengan nyambung. Hati kita nyambung, qauli kita, lisan kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka hati kita menjadi damai, menjadi tenang, menjadi berani, tidak sedih lagi menghadapi apapun karena kita bersama dengan Zat yang Maha Mencipta, lalu juga dengan Rasul, dengan malaikat, maka apa yang disampaikan oleh Gus Wahid menjadi berani, tidak takut mati, yaitu orang mati dalam keadaan orang yang iman dan bertakwa seperti itu, maka akan sebetulnya tidak mati. Dan kalau suposisi kita sudah seperti itu, maka posisi kita ini adalah sudah menjadi mukmin, bukan lagi menjadi manusia, tetapi menjadi mukmin. Sebab kalau menjadi manusia yang disebut insan, yang diterangkan Gus Wahid tadi, innal insana lirabbihi lakanut, innal insana layatgha, innal insana lafi kusrin, innal insana khuliqa halu'a, zaluman jahula kafura jidala. Tadi dikatakan kalau masih berupa manusia, maka selalu khawatir, selalu sedih, selalu galau. Tapi kalau manusia ini sudah kita mi'rajkan lewat sholat ya, maka kita menjadi tenang. Jadi dulu juga pernah saya katakan agar tenang itu ada 3 hal. Kita komunikasi dengan Allah bernama sholat, komunikasi dengan Rasul namanya sholawat, komunikasi dengan sesama namanya adalah silaturahim. Sehingga ada sholat, ada sholawat, ada silaturahim, maka hati kita menjadi damai, maka tidak takut, lalu juga tidak sedih, tidak khawatir lagi. Seperti itu Gus Wahid, saya mesarah, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan dan bahan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.